Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sore-sore ngobrol sama beliau. Sudahlah, pasti kita kalau orang-orang tua ini mengobrol tidak tentang hal-hal yang remeh-remeh dan yang tidak-tidak, tapi ngobrol tentang sesuatu yang tidak terlihat oleh kebanyakan manusia, yang bisa dilihat oleh hati yang tulus, oleh iman yang teguh, dan oleh istiqomah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin ceritakan kepada Anda untuk mengawali acara ini. Jadi beliau tadi mentadaburi takbiratul ihram. Jadi Anda kalau sholat itu tangannya, kalau Rasulullah itu tangan jempol Anda kiri kanan itu menyentuh bawah telinga Anda, kemudian baru sedekap. Teman-teman sekalian, ini bisa Anda maknai apa saja asal hasilnya adalah mendekatkan Anda kepada Allah dan membuat Anda lebih cinta kepada sesama manusia dan semua makhluk-makhluknya. Jadi ketika kita bilang begini Allah, ya, itu kita seperti mentidakkan apa yang tidak iya. Kita sudah memilih bahwa ini tidak, ini tidak, ini tidak. Narkoba enggak, gitu. Rakus enggak, gitu. Kufur enggak, dan maka itu Allahu. Setelah Anda ngerti la ilaha, Anda baru mengerti ilallahnya. Anda sudah tahu apa yang tidak, baru Anda mengetahui yang iya. Jelas ya? Maka ketika Allahu Akbar, Allahu, ketika akbar kita lakukan dan tangannya bersedekap, kita sudah mengambil keputusan bahwa yang saya dekap dalam hidup saya adalah ini. Kira-kira seperti itu. Apa yang paling engkau dekap dalam hidupmu? Tafadhol. Mohon maaf, diberi jalan. Fadhol. Shallu ala Muhammad. Mohon izin saya teruskan. Ini Anda boleh menafsirkannya masing-masing karena ini bukan sabda, bukan firman. Tapi setiap manusia hendaknya berijtihad, merenung, tafakur, tadabbur agar menemukan apa yang terkandung di dalam perintah Allah untuk supaya kita bisa lebih mantap menjalankannya. Jadi misalnya tadi Allah, kita sudah tahu ini enggak, saya enggak milih itu. Yang saya pilih adalah yang akan saya dekap, Allahu Akbar. Ya. Sebelumnya ketika Anda sudah takbiratul ihram tegak, Anda mengingat urut-urutan makhluk Allah. Pertama hamparan alam semesta, planet-planet, satelit, rembulan dan seterusnya yang oleh Allah disebut dihamparkan. Pak Muzamil, aku hamparkan bumi, ya. Apa? Wal ardo firosa. Jadi bumi itu seperti tikar tempat kita bersujud, tikar tapi juga tempat untuk kita berkenduri, ya, untuk bersenang-senang di dalam senang yang Allah menyenanginya. Jangan sampai senang-senang yang Allah tidak menyenanginya. Maka al-ardu firasyun. Tikar bumi adalah tikar bagi siapa saja yang ingin menikmati rahmat Allah dan bersujud kepada kekuasaannya dan kasih sayangnya. Nah, yang berdiri di alam ini apa, Mas? Yang tumbuh terus berdiri itu apa? Pohon. Ya, oke. Jadi orang takbiratul ihram boleh ditafsirkan, tapi jangan mengatakan ini benar apa tidak menurut Allah, karena ukurannya bukan benar salah, ukurannya adalah membuat Anda makin cinta kepada Allah apa tidak, membuat Anda makin santun kepada sama manusia apa tidak, membuat Anda semakin memelihara alam atau merusaknya. Kan begitu. Jadi ketika Anda berdiri itu adalah sujudnya pohon-pohon, sujudnya tanaman-tanaman. Ya. Jangan lantas Anda tanya, lah kalau teratai kan tidak berdiri, kalau mentimun kan tidak berdiri, ya namanya simbol. Kalau simbol itu jangan lantas dikejar seolah-olah dia fakta. Itu namanya cara untuk, misalnya gini, kalau manusia manusia itu berkaki dua, terus ayam berkaki dua, terus jangan ambil kesimpulan manusia sama dengan ayam, kan gitu. Kita cuma ambil dua kakinya, bukan ayamnya dan manusianya, kan gitu. Oke. Jadi ketika berdiri itu kita ibaratkan itu adalah ibadahnya pepohonan dan alam yang lain. Kemudian ketika rukuk
ini ibadahnya binatang. Jadi makhluk Allah sesudah pepohonan adalah binatang. Ketika kita rukuk seperti ini. Kenapa kok bukan ini? Kalau kita lihat sujud kan kayak binatang malahan. Gitu enggak? Jadi kita 4 kaki ketika sujud, betul enggak? Ketika rukuk kan 2 kaki. Kenapa bukan yang rukuk itu manusia terus yang sujud itu binatang? Karena pedoman hidup nomor 1 bukanlah apa yang tampak, tetapi pemaknaannya. Ya, jadi binatang tidak mungkin bersujud karena tidak akan memahami arti sujud. Yang bisa bersujud hanya manusia. Oleh karena itu, urut-urutan dari pohon-pohonan, kemudian binatang. Rukuk itu lambang dari Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma itu berarti kan bukan manusia. Ya pohon gitu, Pak Muzamil ya. Semua. Ya. Jadi kalau rukuk itu lambang sholatnya atau ibadahnya pohon, binatang. Begitu Anda sudah mulai sujud, itulah manusia. Nah, itu maknanya luar biasa. Anda bisa proses sampai berpuluh-puluh tahun tidak akan selesai pemaknaannya. Nah, ketika Anda sujud, yang terpenting apa? Wajah Anda di tempat paling atas atau paling bawah? Paling bawah. Mohon maaf, pantatmu dibanding wajahmu lebih tinggi mana? Lebih tinggi pantatmu. Sehingga Anda harus siap bahwa hidup ini Anda puncaknya adalah merendahkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak boleh menegakkan dirimu karena yang tegak adalah Allah. Anda tidak boleh sombong dan merasa bahwa Anda itu seseorang. Karena Anda menjadi manusia hanya diada-adakan oleh Allah. Sejatinya manusia tidak ada. Jadi maka kita selalu bersujud sehari berapa kali, teman-teman saya? Yang wajib sehari berapa kali sujud? Masa nggak pernah ngitung? Subuh 17 kali 2. 17 kali 2. Ya, tapi kan 17 satuannya. Ya. Alhamdulillah 17 itulah angka di mana kita semua senusantara dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan angka jumlah sujud, meskipun bisa kita kalikan 2, kita kalikan 3. Jelas ya Mas ya? Anda tahu tanggal 17 itu dipilih untuk Hari Kemerdekaan Indonesia setelah tanggal 14 itu Amerika ngebom Hiroshima dan Nagasaki sehingga Jepang langsung takluk dan hancur. Kemudian Korea memerdekakan dirinya besoknya tanggal 15, Korea Selatan. Kemudian Indonesia menunggu 1 hari, seharusnya bisa tanggal 16 Agustus, menunggu 1 hari karena Bung Karno dicari nggak ada. Akhirnya anak-anak muda mencoba mencari Sukarni CS untuk agar Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Tertundanya 1 hari itu mudah-mudahan baik, karena di angka 17 itu adalah angka di mana kita menyempurnakan sujud kita dalam satu satuan atau 1 hari. Meskipun jangan kaget kalau orang Madura menyebutnya angka 16. Kan orang Madura nyanyinya 16 Agustus tahun 45, kan begitu, terus marah kita, 17 besoknya hari kemerdekaan kita. Itu orang Madura. Saya jangan marah sama saya karena yang nyeritain saya adalah dia sendiri, orang Madura sendiri. Jadi Anda punya pikiran ganda, Anda punya pikiran yang rangkap, Anda punya kesaktian yang tidak hanya 1 lapis, dan manusia itu kesaktiannya berlapis-lapis. Oleh karena itu nanti kita belajar bersama sampai jam 12 ya, belajar bersama supaya kita ngukupi. Bahasa Maduranya ngukupi apa ya? Kalau sesuatu terkeping-keping, tumpah-tumpah, itu kita kumpulin, kita susun lagi, itu apa namanya? Makempo. Oke. Akempo Apolong. Oke. Saya apa? Makom. Lain. Akempo nih kan mun bareng apa pecah pas jaune pakempo tangki. Akempo. Oke. Coba Pak Muzamil, doanya Rasulullah ketika menikahkan Fatimah Zahra. Ya Allah, himpunlah apa yang terserak di antara mereka. Yang terserak-serak. Ya. Itu dahsyat sekali karena Rasulullah itu melihat ke depan, melihat ke masa depan. Jadi sesungguhnya manusia itu pada dasarnya adalah ummatan wahidatan kemudian terserak-serak.
berkeping-keping ke sana ke sini ya, posisinya tidak karu-karuan. Kemudian Rasulullah ketika menikahkan, dia memohon kepada Allah agar semua yang terserak-serak ini dikempokkan. dikempokkan. Beda, kumpul dengan kempok beda. Oke, besok ada seminar bedanya kumpul sama kempok gitu ya. Oke. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.